Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya ingin membacakan surat Al-Baqarah mulai dari ayat 84 sampai dengan ayat yang 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Wa id, dan ketika akhadna, kami mengambil, mitsaqakum, janji teguh kalian, la tasfikuna, kalian tidak selayaknya menumpahkan, dima'akum, darah kalian, wala tukhrijuna, dan kalian tidak selayaknya mengusir, anfusakum, diri kalian, min diyarikum, dari rumah kalian. Summa, kemudian, akrartum, kalian berekrar, wa antum, sedangkan kalian adalah tashhadun, kalian menyaksikannya. Terjemah ayat 84. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, artinya membunuh orang, dan mengusir dirimu, maksudnya saudara sebangsamu, dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadaharuna alaihim bil ismi wal udwan wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asaddil adab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Summa, kemudian, antum haula'i, itulah kalian orang-orang, taqtuluna, kalian membunuh, anfusakum, diri kalian, wa tukhrijuna, dan kalian mengusir, fariqom, segolongan, minkum, di antara kalian, min diyarihim, dari rumah mereka, tadoharuna, kalian bahu-membahu, alaihim, atas mereka, bil ismi, dalam dosa, wal udwan, dan permusuhan. Wa iyatukum, dan jika mereka mendatangi kalian, usaro, sebagai tawanan, tufaduhum, maka kalian tebus mereka, wa, dan itu adalah muharramun, diharamkan, alaikum, atas kalian, ikhrajuhum, mengusir mereka. Afatu'minuna, maka apakah kalian beriman, bi ba'dil kitab, kepada sebagian kitab Taurat, wa takfuruna, dan kalian ingkar, bi ba'din, dengan sebagian yang lain. Fama, maka tiada, jaza'u, balasan, mayyaf'alu, orang yang berbuat dzalika, demikian, minkum, dari kalian, illa, kecuali khizyun, kehinaan, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat, yuradduna, mereka akan dikembalikan, ila asadil adab, kepada kerasnya siksaan. Wa ma, dan tidaklah, Allah bighafilin, akan lalai, amma ta'malun, dari apa yang kalian kerjakan. Ulaika alladzina astarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adabu wala hum yungsarun. Ulaika, mereka itu adalah, alladzina ashtara, orang-orang yang membeli, hayatad dunya, kehidupan dunia, bil akhirati, dengan akhirat. Fala yukhaffafu, maka tidak akan diringankan,
anhumul adab, dari mereka adab siksa, walahum dan tidak pula mereka yungsorun, mereka ditolong. Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu, artinya sesamamu, dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu, artinya saling menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Maksudnya kamu kerjakan di sini adalah semua janji dan sumpah yang diikrarkan Bani Israel sebagaimana disebut dalam ayat 83 dan 84 di atas, mereka langgar. Kenyataan sejarah antara dua suku Yahudi di Madinah, yaitu Bani Quraisyah dan Bani Nadir, selalu berperang. Tetapi jika ada orang Yahudi di antara kedua suku itu yang tertawan oleh suku lain, misalnya oleh suku Aus, sekutu Bani Quraisyah, atau suku Khoraj, sekutu Bani Nadir, mereka bersatu menebusnya. Terjemah ayat 86, mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusakum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Walaqad ataina, dan sungguh kami telah datangkan Musa kepada Nabi Musa Alkitab, kitab Taurat, wa qafaina, dan kami susulkan mim ba'dihi, dari sesudahnya, birusul, dengan para rasul. Wa ataina, dan kami datangkan Isa bin Maryam al-bayyinati, bukti-bukti mukjizat, wa yadnahu, dan kami menguatkannya, biruhil kudus, dengan Ruhul Kudus, maksudnya Jibril. Afakulama, maka apakah setiap kali ja'akum rasul, seorang rasul datang kepada kalian, bima la tahwa anfusakum, dan apa-apa yang diri kalian tidak inginkan, istakbartum, kalian berlaku angkuh. Fafarikon, lalu sebagian, kazabtum, kalian dustakan, fafarikon, dan sebagian lagi, taktulun, kalian bunuh. Terjemah ayat 87, dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah memberikan Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami memperkuat dia dengan Ruhul Kudus, maksudnya malaikat Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa suatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim wa qalilam ma yu'minun. Qulubuna, hati kami, wa qalu, dan mereka berkata, qulubuna, hati kami, ghulf, terdapat penutup, bal, bahkan, la'anahumullahu, Allah melaknat mereka,
bikufrihim karena keingkaran mereka, wa qalilam ma maka sedikit sekali yu'minun mereka yang beriman. Terjemah ayat 88, dan mereka berkata hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. Kita lihat tafsir At-Tabari surat Al-Baqarah untuk ayat 87. Allah telah mengutus Nabi Musa alaihissalam dengan membawa kitab Taurat, diikuti oleh rasul-rasul lainnya yang menyeru Bani Israel untuk menegakkan, mengamalkan, dan mendapatkan isi Taurat. Setelah itu Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam dengan bukti-bukti yang membenarkan kenabiannya, seperti menghidupkan orang mati, menyembuhkan penderita kusta, dan berbagai mukjizat lainnya. Allah juga telah menguatkan dan menolong Nabi Isa alaihissalam dengan Ruhul Kudus, malaikat Jibril maksudnya. Para ahli takwil berbeda pendapat mengenai makna Ruhul Kudus. Menurut Ad-Daha, Ar-Rabi, dan At-Tabari yang dimaksud Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril. Adapun menurut Ibnu Yazid yang dimaksud Ruhul Kudus adalah kitab Injil. Sedangkan menurut Ibnu Abbas yang dimaksud Ruhul Kudus adalah roh yang digunakan Nabi Isa alaihissalam ketika ia meniupkan orang yang sudah mati. Ayat ini menjelaskan bahwa sungguh telah banyak rasul yang Allah SWT kirimkan kepada Bani Israel. Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam dengan membawa Taurat dan mengirimkan setelahnya serta para nabi dan rasul lainnya yang datang silih berganti membawa peringatan kepada Bani Israel. Setelah itu Allah pun mengirimkan Nabi Isa alaihissalam dengan membawa berbagai mukjizat sebagai bukti nyata kenabiannya. Namun Bani Israel tetap bersikap sombong terhadap para nabi dan rasul yang Allah utus itu. Sebagian dari para nabi dan rasul itu mereka dustakan, dan sebagian lagi mereka bunuh. Ada di halaman 219 sampai 226. Sedangkan di tafsir Ibnu Katsir untuk ayat yang sama, jadi surat kedua ayat 87, Allah SWT memberi sifat kaum Yahudi dengan sifat suka mengingkari janji, sombong, selalu mengikuti hawa nafsu, dan melakukan penyelewengan atas kitab Taurat yang berisi pedoman hidup untuk umat manusia. Allah SWT kemudian mengutus Nabi terakhir dari kalangan Bani Israel atau Yahudi, yaitu Nabi Isa. Sebagaimana Nabi dan Rasul sebelumnya, Nabi Isa dibekali kitab suci yaitu Injil. Kitab ini merupakan pelengkap atas risalah yang terdapat dalam kitab Taurat. Nabi Isa juga dibekali berbagai mukjizat seperti mampu menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit kusta, memulihkan kebutaan, dan menciptakan burung dari tanah liat. Mukjizat-mukjizat itu merupakan anugerah dari Allah SWT yang diberikan kepadanya agar umatnya meyakini kebenaran Allah SWT yang dibawa kepada mereka. Akan tetapi, sebagaimana kejadian para nabi-nabi sebelum Isa, mereka enggan mengikuti syariat yang dibawanya. Mereka memang memiliki gaya interaksi yang buruk dengan para nabi. Mereka tidak pernah mempercayai syariat, bahkan senang menyelewengkan syariat. Lebih dari itu, mereka pun tidak segan membunuh para nabi. Berkaitan ayat, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh, ya Maksari menegaskan penggunaan kata farikon taktulun tidak dengan kata kotaltum, karena mereka juga berniat membunuh Rasulullah SAW. Jadi tidak menggunakan fi'il madhi yang hanya bersifat lampau. Maksud dari Roh Kudus, Ar-Ruhul Kudus dalam ayat tersebut adalah Jibril. Ini terdapat di Ibnu Katsir halaman 61 sampai dengan halaman 62. Munasabat dari ayat yang kita bacakan di atas tadi tentang sikap orang-orang Yahudi dalam ayat-ayat yang lalu, Allah memberikan penegasan tentang akibat yang akan menimpa orang-orang Yahudi
bahwa mereka akan mendapat siksa berat karena telah mementingkan dunia daripada akhirat. Kemudian dalam ayat-ayat berikut ini Allah menerangkan kejahatan orang-orang Yahudi yang di luar batas peri kemanusiaan. Meskipun mereka telah diberi petunjuk melalui berbagai rasul yang datang secara berturut-turut, namun tidak saja petunjuk-petunjuk itu mereka abaikan. Bahkan di antara rasul-rasul itu ada yang didustakan dan ada pula yang dibunuh. Al-Baqarah 87-91. Kasanah pengetahuan dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 85, Yahudi yang beriman dan yang ingkar. Penting untuk dicermati bahwa dosa-dosa dari kaum Yahudi yang ingkar sering diceritakan di dalam kitab suci Yahudi sendiri, Perjanjian Lama. Di dalam kitab Nehemia, sebentuk kitab sejarah di dalam Perjanjian Lama, kaum Yahudi mengakui dosa mereka dan menyesal. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengakui dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat tersebut, bacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat dari Tuhan Allah mereka selama 1/4 hari. Sedangkan 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan. Di atas tangga tempat orang-orang Lewi berdirilah Yesua, Bani, dan Kenani. Dengan suara yang nyaring mereka berseru kepada Tuhan Allah mereka. Mereka berkata, mereka nenek moyang kami durhaka dan memberontak terhadapmu. Mereka membelakangi hukummu dan membunuh nabi-nabimu yang memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepadamu. Mereka berbuat nista yang besar, lalu engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka. Pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu, lalu engkau mendengar dari langit, dan karena kasih sayangmu yang besar kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Namun begitu mereka mendapatkan keamanan, kembali mereka berbuat jahat di hadapanmu. Engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka yang menguasai mereka. Kembali mereka berteriak kepadamu, dan engkau mendengar dari langit, lalu menolong mereka berkali-kali karena kasih sayangmu. Dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturanmu yang justru memberi hidup kepada orang-orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan. Mereka bersitegang leher dan tidak mau mendengar. Harun Yahya, judulnya Ancaman Global, Freemasonry 2005. Sekian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.